Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq lidhirahu alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Kepada yang kami hormati, kami muliakan segenap keluarga besar jamaah Masjid Muhajirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita, imam kita, Bapak Haji Masruhin, yang insya Allah mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas ridhonya dari awal hingga akhir majelis ini mudah-mudahan dicatat menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk menyampaikan kajian terkait dengan belajar takwa seutuhnya. Adapun rujukan yang kami gunakan untuk menyampaikan kajian ini adalah kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, berbicara tentang takwa. Dalil atau perintah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat kita temukan dalam Al-Quran yang jumlahnya begitu banyak. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama ini ada beberapa dalil atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitabullah Al-Quran yang di sana dituliskan dengan sangat jelas. Yang pertama adalah Quran surat Ali Imran ayat ke-102. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, pendapat dari Profesor Dr. Zunahar Ilyas LCMA Allahu Yarham, beliau berpendapat dan mengatakan
bahwa ayat tersebut adalah ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Pendapat daripada Buya Yunahar Ilyas, beliau mengatakan cara bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah melakukan islamisasi dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang pribadi muslim. Di mana perintahnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, sehingga pelajaran ini bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang memiliki ciri dalam kehidupannya yang senantiasa ikhtiar dan berusaha melakukan islamisasi dalam kehidupannya sebagai seorang pribadi muslim dalam setiap aspek ataupun sendi kehidupannya, baik kehidupan secara individualnya maupun kehidupan secara sosialnya. Jadi kalau boleh kita simpulkan dengan kalimat yang sederhana, bahwa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kesalihan secara individual dan orang-orang yang memiliki kesalihan secara sosial. Ini penting kita sampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak jarang kemudian dalam kehidupan ini kita menjumpai ketidakselarasan atau disharmoni bahasanya. Ketidakselarasan atau disharmoni yang bagaimana? Mohon maaf, tidak sedikit mungkin kita pernah atau bahkan sering menjumpai. Ada sebagian orang itu yang mohon maaf secara individual dia baik, tetapi secara sosial sebaliknya dia tidak baik. Secara individual dia punya kesalihan, tetapi secara sosial dia tidak demikian. Sebagai contoh, sholatnya baik, puasanya beres, baca Qur'annya fasih, ke masjidnya juga mempeng, taklimnya juga tidak ketinggalan. Tetapi mohon maaf, dia secara pribadi atau secara individual punya kesalihan-kesalihan sebagaimana yang kami sebutkan. Tetapi ternyata hubungannya dengan tetangganya, hubungannya dengan saudaranya, hubungannya dengan kanan kirinya tidak sebaik ritual-ritual ibadahnya tersebut. Jebule nuwun sewu kalih tangga jodhaan, kalih sedulur ora akur, karo kanca sulaya. Padahal dia sholatnya baik, ngajinya beres, ke masjidnya mempeng, taklimnya juga beres, puasanya juga lancar. Tetapi apa? Mohon maaf, ada ketidakselarasan. Nah, Profesor Komarudin Hidayat beliau mengatakan kenapa ini sampai terjadi demikian. Salah satu penyebab dasarnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah mahdohnya, ibadah-ibadah khususnya itu tidak lahir dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang menjadi persoalan. Contohnya tadi sholat Bapak Ibu.
Betul sholatnya baik, dia sudah rajin sholat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholatnya ini tidak mewujud dalam kehidupan sehari-harinya. Maka terjadi ketimpangan, terjadi ketidakselarasan, terjadi disharmoni. Dia hanya sholih secara individual, tetapi tidak sholih secara sosial. Contohnya, dalam sholat itu ada pelajaran yang namanya ketawaduan. Di mana pelajaran ketawaduan dalam sholat itu? Tatkala kalimat takbiratul ihram kita lafadzkan, Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Makna dan pelajarannya adalah sebagai seorang pribadi muslim seharusnya dengan sadar diri dan seutuhnya kita yakin bahwa tidak ada zat yang maha besar kecuali Allah. Oleh karena itu, makna yang harus kita lahirkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh berbesar diri dengan apapun yang kita miliki. Apakah berbesar diri dengan harta kita? Apakah berbesar diri dengan jabatan kita? Apakah berbesar diri dengan ilmu kita? Apakah berbesar diri dengan amal solih kita? Seharusnya tidak demikian. Kenapa? Inilah pelajaran ketawaduan. Dados nuwun sewu nek salate pun sae niku kedahipun nggih mboten pareng umuk. Nuwun sewu, wong umuk niku wonten mboten Bapak Ibu? Wonten ampun kathah-kathah wonten mawon. Wong pertanyaanipun tadi dia. Siap. Sampai mana ya tadi saya? Sampai umuk nggih. Nggih, baik sampai umuk. Orang sombong itu ternyata ada Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak, ada gitu saja. Paling cuman 1-2. Yang banyak itu temennya Bapak Ibu. Padahal dia sudah sholat, dia sudah baik sholatnya, tetapi kenapa masih sombong dengan sesamanya? Padahal, mohon maaf ibu, bapak, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kemudian kita lihat sejarah kesombongan pertama kali, dalam Quran juga diterangkan, wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ini para mufasir mengatakan bahwa ini adalah ayat yang terkait dengan sejarah kesombongan pertama kali. Di mana letak kesombongannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dan makhluknya yang bernama iblis untuk bersujud kepada Adam, tetapi iblis ini mengingkari akan perintah Allah karena kesombongannya, merasa lebih baik daripada Adam, merasa lebih mulia daripada Adam, merasa lebih segala-galanya. Kesombongan melekat erat pada diri iblis ini, maka kemudian apa? Maka dia ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, mohon maaf sesungguhnya kalau ada orang-orang yang sombong itu ya sebenarnya sifatnya mirip-mirip dengan sifat Bapak Ibu ya yang bicara, bukan saya. Nanti kalau ada yang marah ya biar marah sama saya gitu. Padahal dalam ayatnya sudah jelas demikian. Dalam sabda Nabi pun ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Khardalin itu biji sawi Bapak Ibu. Dan mohon maaf kalau berbicara biji sawi, jangan kita bayangkan sawi sayur yang kita makan mie ayam atau bakso, bukan itu. Ini adalah satuan ukur terkecil. Nah pertanyaannya seberapa besar khardalin itu? Para mufasir memberikan satu contoh, memberikan satu pendapatnya. Khardalin itu besarnya adalah
tatkala di rumah kita itu ada celah yang kecil, kemudian lubang celah kecil itu dilewati oleh sinar matahari yang tembus masuk ke rumah kita, kemudian di tengah-tengah sinar itu ada debu yang berterbangan, sebesar itulah yang disebut dengan khordalin atau biji sawi. Kita bisa bayangkan berarti kecil sekali. Nah, ada kesombongan sekecil itu dalam hati seorang manusia, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf, sebenarnya apa toh yang bisa kita sombongkan itu? Kalau Ustadz Luqmanul Hakim, beliau mengatakan yang sering disombongkan itu singkatannya hajia. Hajia itu hanya adalah harta, J-nya adalah jabatan, I-nya adalah ilmu, A yang terakhir adalah amal solih. Maka tidak heran kemudian ketika ada orang yang hartanya banyak kemudian dia sombong, ya tidak heran. Kenapa? Memang harta ini menjadi potensi yang untuk bisa disombongkan. Dalam kitab Marokil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan bahwa salah satu, ada 7 sebenarnya perkara-perkara yang berpotensi disombongkan. Salah satunya adalah harta. Sayyidina Umar bin Khattab beliau juga mengatakan bahwa penyakitnya orang kaya itu adalah sombong. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau Bapak Ibu seumpama nih ketemu dengan orang kaya kok sombong, jangan kaget. Kenapa? Karena memang penyakitnya begitu gitu. Nah yang ngeget-geti itu nek melarat sombong lah, itu ngeget-geti. Agak terkejut kita loh, karena bukan penyakitnya kok gitu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang menarik untuk kita kaji. Kenapa sampai terjadi dia solih secara individual, tapi dalam kehidupan sosialnya dia tidak demikian? Karena nilai sholatnya tidak lahir dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru bicara tentang ketawaduan. Dalam sholat ini selain ketawaduan ada nilai kejujuran. Nyambung misalnya apa yang tadi beliau ucapkan, beliau kaji terkait dengan ciri-ciri pemimpin, ini menarik juga. Ustadz Haji Masruhin tadi, beliau berbicara tentang pemimpin itu harus melalui seleksi, pemimpin itu harus peduli dengan dzurriyyatnya, pemimpin itu harus peduli dengan generasinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu erat kaitannya dengan pelajaran sholat. Dalam sholat itu selain ketawaduan ada nilai namanya kejujuran. Di mana letak nilai kejujuran dalam sholat kita? Jamaah sekalian, tatkala kita sholat kemudian batal wudhu kita, apakah batalnya wudhu itu diketahui oleh orang lain atau tidak? Orang di sekitar kita tahu atau tidak? Pasti kita akan berhenti sholatnya, kemudian ngambil air wudhu lagi, kemudian mengulang kita sholat lagi. Padahal mungkin batalnya wudhu kita tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa kita lakukan? Karena inilah nilai kejujuran. Apalagi kalau bicara tentang sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah itu, pemimpin dalam sholat berjamaah itu namanya imam. Misalnya saya jadi imam Bapak Ibu, kemudian di tengah-tengah saya memimpin jamaah itu, saya batal wudhunya. Misalnya saya kentut, tetapi kebetulan kentut saya ini modenya silent. Begitu. Artinya tidak bersuara, sekaligus tidak berbau. Tidak ada jamaah di belakang saya ini yang kemudian protes. Mboten wonten jamaah sak wingking kula niku opiak mambu, dia merasa ada yang kentut, tidak ada sama sekali. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang baik, imam yang baik, dia pasti akan menghentikan sholatnya tanpa diuyak-uyak, tanpa diopiak-opiak, untuk berhenti agar digantikan pemimpin yang lain atau imam yang lain. Kenapa? Inilah nilai kejujuran. Padahal seandainya saya nekat Bapak Ibu, panjenengan mboten nonton sing preso, wis ben tak terus nih wae, dora ngerti wae kok.
Tetapi kan resikonya ini sangat fatal. Mangke nanti yang batal itu tidak hanya imamnya. Kalau kemudian saya nekat melanjutkan sholat jamaah itu, yang batal itu semuanya. Bapak Ibu, seandainya nilai ini terlahir dalam kehidupan sehari-hari oleh pemimpin-pemimpin kita, Masya Allah, negara kita ini pasti akan ayem-ayem, hidupnya luar biasa sejahtera. Kenapa? Karena kalau ada seorang pemimpin yang mau merenungkan tentang nilai-nilai sholatnya, ada nilai kejujuran, maka ketika dia sudah merasa diri tidak layak, tidak pantas untuk memimpin, tidak perlu diprotes, tidak perlu didemo, tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu diopiak-opiak, mundur dengan sendirinya agar diganti pemimpin yang lebih pantas, maka kehidupan ini akan menjadi sangat luar biasa. Tetapi kan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Sering sekali terjadi disharmoni atau ketimpangan itu. Padahal para ulama kita memberikan satu pelajaran bahwa sesungguhnya setiap perintah ibadah, perintah-perintah syariat yang Allah perintahkan kepada kita, ini sesungguhnya membawa dampak sosial dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar memperbaiki diri sendiri, tetapi ini membawa baik untuk sesama manusia. Apapun itu, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu haji, semuanya ini berdampak kepada sosial kemasyarakatan kita. Kenapa? Karena yang namanya agama itu tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar zakat dan lain sebagainya, tetapi agama itu adalah akhlak. Maka tujuan daripada ibadah-ibadah kita itu sesungguhnya adalah pembentukan akhlak atau karakter kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa? Inilah cara kita belajar takwa seutuhnya. Baik secara individual harus kita imbangi dengan kebaikan kita secara sosial. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ada sebuah tamsil. Tamsilnya begini, mohon maaf. Yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya itu kalau diibaratkan seperti halnya sangkar burung. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah yang tadi saya ceritakan itu, ada ketawaduan, ada kejujuran, ada kesabaran, dan lain-lain. Itu kita ibaratkan seperti halnya burungnya itu sendiri. Nah, persoalannya sekarang banyak orang yang hanya fokus ngurusi kurungane manuk ning lali kalih manuke. Ini yang kemudian patut kita renungkan bersama. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran takwa yang pertama adalah bagaimana kita bertakwa seutuhnya kepada Allah, ya tentu dengan memperbaiki kesalihan individual kita dan memperbaiki kesalihan sosial kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat At-Taghabun ayatnya ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah nanti saya share ini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiku khairan li anfusikum wa ma yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah kepada Rasulullah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau pelajaran takwa yang pertama adalah bagaimana bertakwa seutuhnya dengan memperbaiki kesalihan individual kita dan kesalihan sosial kita. Yang kedua, bagaimana belajar takwa seutuhnya, ternyata takwa itu erat kaitannya dengan menjaga diri dari sifat kikir.
Kikir itu apa Bapak Ibu? Pelit. Pelit niku napa? Medit. Medit niku bakhil. Bakhil niku cetil. Cetil niku iya, cetil niku pokil begitu ya. Kalau orang Jawa tahu ini kalimat-kalimat ini. Nah, ternyata yang namanya takwa itu erat kaitannya dengan menjaga diri agar tidak memiliki sifat pelit. Nah, ini yang berat Bapak Ibu. Berat sekali. Loh, kenapa berat? Karena ternyata yang namanya sifat pelit itu nek simbah-simbah lemastani niku jebule sifat pelit niku gawan bayi. Niku mboten meng simbah sing ngarani, ning Quran nggih bicara begitu kok. Nggih. Quran surat Al-Ma'arij itu kan menerangkan begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahus sarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Idza massahus sarru jazua, ketika ia menerima kesusahan ia mengeluh. Wa idza masahul khairum manu'a, dan ketika ia menerima kenikmatan ia amat pelit. Dadi pun lengkap nggih, menungso niku dipun ciptakaken remenipun sambat. Nek nampa kahanan rekoso dheke sambat, nek duwe nikmat dheke cetil. Tapi kalimat selanjutnya Bapak Ibu, kabar gembiranya adalah ilal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholatnya. Nah, artinya apa? Nyambung lagi Bapak Ibu. Ternyata yang namanya sholat itu memang ada kaitannya dengan kedermawanan, ada kaitannya dengan akhlak kita kepada sesama, tidak hanya sekedar memperbaiki diri orang pribadi. Mohon maaf nggih, yang namanya pelit itu memang karakter. Sehingga kalau kita ingin belajar bertakwa kepada Allah dengan seutuhnya, mari bersama-sama karakter yang tidak baik ini kita kikis pelan-pelan semampu kita, sekuat tenaga kita. Maka senantiasa belajarlah menjadi orang yang dermawan, meskipun ini butuh perjuangan. Karena betul Bapak Ibu, yang namanya orang dermawan itu luar biasa cirinya. Dalam sebuah hadis diterangkan, mansarohu ayusrofalahul bunyanun wa turfa'alahu darajah falyafu amman dolamahu wal yu'ti man kharamahu wal yasil man qata'ahu. Dalam hadis riwayat Tabrani ini, baginda Nabi beliau menerangkan, barang siapa yang menginginkan dibangunkan rumah di surganya, salah satu syaratnya adalah wal yu'ti man kharamahu, hendaklah ia memberi kepada orang yang pelit terhadap dirinya. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Memberi kepada orang yang pelit terhadap diri kita, ini kalau tidak memiliki sifat kedermawanan yang tinggi, mustahil Bapak Ibu. Kenapa? Karena mohon maaf, biasanya manusia itu serba hitung-hitungan. Estimasinya itu selalu apple to apple. Kalau dia beri, ya saya ngasih. Kalau dia maringi, nggih kula caosi. Nek dhek ngulungi, ya genti tak ulungi. Ini kan bahasanya gentenan utawi gilirku manti. Lah ning dhek ora tau ngewehi, dhek ora tau ngulungi, mboten tau maringi. Kok awake dhewe didhawuhi ulung-ulung, niki nek basa ganjuran hale gujit ngoten niku. Gujit niku leinuk. Kenapa Bapak Ibu selalu dihadapkan dengan persoalan seperti itu? Padahal inilah latihan kita menjadi seorang yang dermawan, memberi kepada orang yang pelit kepada diri kita. Kalau dia tidak pelit kepada kita, kita kasih kembali, itu biasa, itu lumrah. Tapi insya Allah kalau jamaah Masjid Muhajirin tidak ada yang pelit lah insya Allah. Insya Allah. Saya bisa tes nih. Nabiullah Muhammad
Semuanya dermawan semua. Loh, cirinya apa? Kata Nabi, ketika mendengar nama baginda Nabiullah Muhammad SAW itu disebut, kemudian kita mengucapkan sholawat dan salam, itu termasuk ciri-ciri orang yang tidak pelit. Tetapi sebaliknya, disebut nama Nabi kok dia diem saja padahal dengar, ini termasuk orang-orang yang pelit. Ini nek dikandani ya pelit ya mek ngoten niku. Karakter memang. Nah, ini yang paling perlu kita renungkan. Kalau kemudian ada karakter seperti itu, maka cara untuk mengatasi ya kita bangun karakter yang sebaliknya. Kita kuatkan karakter kedermawanan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, karakter yang kuat itu penting. Sebagai contoh nih, jam dinding misalnya di sini ada jam dinding. Nah, jam dinding itu karakternya begitu kuat. Loh, kok kuatnya di mana? Mohon maaf Bapak Ibu, jam dinding itu saya taruh dimanapun, itu namanya tetap jam dinding loh. Misalnya saya taruh di meja, apakah dia berubah nama? Tidak, dia tetap menjadi jam dinding. Saya taruh di kursi, apakah berubah nama? Tidak, dia tetap jam dinding. Kenapa? Saking kuatnya jam dinding itu karakternya. Nah, kita pun harus begitu, ditaruh dimanapun, karakter kedermawanan itu jangan terpengaruh oleh karakter di luar kita. Kalau ada orang yang pelit dengan diri kita, janganlah kemudian kepelitan orang itu mempengaruhi kedermawanan kita. Biarkan itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan pada diri kita, pelitmu itu urusanmu dengan Tuhanmu, tapi kedermawananku adalah urusanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak kemudian hitung-hitungan, oh ora tau ngewahi kok ndadak diwehi, bukan begitu. Nah, mulai sekarang mungkin kundur pengajian terus nggawe daftar kene iki sapa wae sing pelit ngoten to. Terus dirawuhi nggih satu-satu gitu ya. Ya ini ekstrimnya begitu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak semua saya sampaikan. Yang terakhir adalah Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, pelajaran yang ketiga tentang bertakwa seutuhnya ini adalah ternyata takwa itu erat kaitannya dengan menjaga lisan. Jamaah sekalian, ada pepatah Arab yang sangat populer, salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya seorang manusia itu adalah tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Jadi kalau kita pahami dengan kesimpulan yang sebaliknya, semakin dia mampu mengendalikan dan menjaga lisannya dengan baik, maka dia termasuk orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Mohon maaf, ini mudah kita ucapkan tapi perlu perjuangan. Kenapa? Lisan ini, mulut ini tidak bertulang lidah itu. Jadi kadangkala untuk ngatur agar tidak komentar itu ya susah Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita, bukan kita lah, saya saja. Ketika saya menjumpai sesuatu yang tidak sesuai hati saya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu mudah sekali kalimat ini keluar. Maka mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang jahil itu bodoh. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi juga diterangkan begitu. Jadi orang jahil itu cirinya kokean komentar. Nopo-nopo dikomentari. Nggih. Snack pengajian pun dikomentari, Bu. Jangankan kok snack pengajian, nonton TV saja. Kalau TV itu tidak sesuai apa yang dia inginkan, dia komentar. Meresani bal-balan ngoten mengke anggere wonten pemain len nendang kleru niku digemblung-gemblungke. Walah radong kaya donge mau pojokan kono pojokan ngendi aku ya gitu. Itu TV loh, Pak. Saya itu sampai mikir ini nek gemblung-gemblung ke TV iki sing gemblung sing ngendi ya gitu kan.
Padahal belum tentu itu yang gemblong-gemblong itu kalau didepi bola suruh nendang kemudian bener atau baik belum tentu. Tapi itulah cirinya orang jahil, dikit-dikit komentar. Maka hati-hati kalau ada yang non sewu ngaten menika sidik-sidik dikomentari, sisik-sisik dicacat, sisik-sisik dicondro dan sebagainya, maklum saja memang ada ciri orang yang begitu. Inilah ciri orang jahil. Maka kita harus melatih nih. Nah, dalam kondisi sekarang ini ada orang yang mohon maaf bahasa lainnya kepo. Nopo-nopo pengen komentar, pengen ngerti, pengen melu urusan. Nah ini yang perlu kita renungkan. Dan terakhir Bapak Ibu, ternyata lisan itu tidak hanya berhenti pada mulut. Di dunia yang canggih seperti ini, lisan itu ternyata melebar meluas maknanya sampai kepada jari jemari kita. Maka hati-hati, ini juga perwujudan lisan kita. Padahal dalam agama kita panduan untuk menggunakan lisan itu hanya ada dua pilihannya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Pilihannya cuma dua. Sehingga kalau tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Sehingga kalau tidak bisa nulis dalam sosial media kita yang baik, maka lebih baik tidak usah menulis. Wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Pak. Baik, terima kasih luar biasa ini respon dan tanggapannya. Tapi insya Allah saya jawab dengan satu respon dan tanggapan saja biar karena nyambung kelihatannya. Jamaah sekalian, bagaimana kemudian mendeteksi ada kesombongan dalam diri kita? Kata Nabi, ciri daripada kesombongan itu ada dua. Apa? Batorul haq wa ghamtun nas. Jadi orang-orang yang sombong itu memiliki sebuah ciri dalam dirinya. Apa? Batorul haq wa ghamtun nas. Artinya apa? Senantiasa menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi silahkan Bapak Ibu, kalau kemudian kita mau merenung dalam hati kita masing-masing, adakah dua hal ini dalam hati kita? Ini menjadi parameter daripada kesombongan itu. Seberapa kuat kemudian kita merasakan hal itu dalam diri kita masing-masing, nah itulah alat ukur atau tolok ukur daripada kesombongan itu. Menolak kebenaran sebagai contoh misalnya. Dia merasa paling benar sendiri, merasa dia paling benar sendiri dibandingkan yang lain. Sehingga apa? Misal terwujud dalam kehidupannya sehari-hari, dia mohon maaf karena merasa paling benar sendiri, maka orang lain itu disanggap salah semua. Sehingga kalau dia mau meminta maaf kepada orang itu dia tidak mau. Kenapa? Karena dia rumongso paling benar. Itu salah satu contohnya misalnya. Kan memang susah nggih. Akan sulit terjadi orang itu meminta maaf tatkala dirinya masih diselimuti perasaan yang merasa benar. Itu susah mau minta maaf, Pak. Susah betul. Kita merasa benar, kita rumasa tidak salah, rumaos mboten kelentu, kok terus kepengin njaluk ngapura niku ya agak berat. Ngopo sing salah udu aku kok. Lho kan begitu sering. Padahal yang namanya manusia itu mohon maaf tidak ada yang memiliki kesempurnaan. Bisa jadi kita merasa tidak ada yang salah, tetapi memang ada kesalahan yang tidak bisa kita lihat dalam diri kita. Justru orang lain yang akan melihat itu. Maka Bapak Ibu, itu salah satu contohnya bahwa ketika kita memiliki sifat merasa paling benar, nanti biasanya terus urutannya ya wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Mau berangkat ngaji saja lihat-lihat sing ngisi sapa ya kengko ya. Wow. Pak kae nek mengko. Pinter aku kan begitu. Tuwa ya tuwa aku. Sekolah dhuwur ya dhuwur aku.
Oh, pokoknya semuanya serba aku. Sehingga kalau mau hadir dalam kajian itu harus lihat-lihat dulu nih siapa yang ngisi. Kalau yang ngisi itu adalah orang yang populer, orang yang istimewa, kita hadir. Tapi kalau biasa-biasa, sering kita ada. Itu ada unsur merendahkan orang lain. Nah, maka Bapak Ibu, ini sumber malapetaka Pak kalau begini. Nah, besar dan kecilnya seberapa yang bisa mengukur ya hanya diri kita masing-masing. Kira-kira ini tersimpan dalam hati kita itu seperti itu atau tidak. Gitu. Semakin itu kita bisa simpan rapat-rapat, tidak kita lahirkan dalam kehidupan sehari-hari, ya semoga ini menjadi sebuah rahasia hati yang tidak akan pernah kita wujudkan dalam perilaku kita sehingga tidak dicatat menjadi sebuah dosa. Sekalipun harus kita terapi untuk kita bersihkan. Tetapi kalau kemudian yang tersimpan dalam hati itu sampai terlahir dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa ngontrol. Kadangkala ya niatnya tidak sombong, tapi di tengah jalan kok ada kesempatan, kadangkala ya muncul juga. Syekh Nawawi Al-Bantani itu bercerita selain harta yang disombongkan itu adalah anak atau keturunan. Nasab atau keturunan itu juga berpotensi. Awalnya kita hanya ingin bercerita tentang anak kita. Nah, anakku ki iki sing nomor 4 iki gini. Awalnya biasa, tapi ternyata di tengah jalan muncul nih rasa sombong agar orang lain tahu tentang keistimewaan anak kita. Yus dilalah iki sing ragil iki pancen bejo tenan. Dilalah wingi nyambut gawe le ujian we yo ming sak tekane jebolane ya lolos e. Ya alhamdulillah. Iki ket SD ranking 1 terus lho, padahal ora ono wong tekon niku. Gitu. Maka hati-hati. Bapak Ibu termasuk dalam menggunakan sosial media kita nggih. Mohon maaf, saya sedikit agak riwil kalau bahasanya. Hampir-hampir saya itu posting di sosial media itu hampir tidak pernah. Kenapa? Karena memang saya ingin menjaga betul nih hati saya ini hati-hati betul. Karena yang namanya hati termasuk ibadah. Bapak Ibu mohon maaf, orang Indonesia itu hobinya foto. Maka sembarang kegiatan pun akhirnya di foto. Sampai kepada ritual haji sekalipun, ini kemudian dia selfie. Dia kirim, dia posting di sosial medianya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Wah, dahsyat ini. Awalnya mungkin tidak ada unsur apa-apa, tapi kemudian ketika orang lain komentar, Masya Allah, ternyata, wah sini. Hati-hati betul ini, memang menggunakan sosial media itu hati-hati memang. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau boleh saya ingin sampaikan, termasuk orang yang menganggap bahwa nun sewu kalau ibu tadi menyampaikan bagaimana kalau ada orang yang berhaji kemudian pulang kemudian menyebut dirinya dengan sebutan haji. Ya kita sarankan yang pertama, kalau hajinya disebut karena haji itu termasuk rukun daripada agama kita, maka rukun yang kita lakukan yang lainnya pun harus disebut. Jadi ya syahadat, sholat, puasa, zakat, bapak siapa begitu. Biar capek sendiri gitu. Ngapain ini harus disebut? Maka saya juga heran Bu, ini persis terjadi. Ada orang ziarah haji, kondur haji niku nek mboten diundang ngangge sebutan Pak Kaji mboten wangsulan. Bahkan ketika ditanya, loh Pak tidak berangkat rapat di masjid Pak. Loh emang saya diundang. Loh diundang Pak, mana undangannya? Loh kemarin sudah diaturkan, wong saya baca tidak ada hajinya kok itu. Bukan saya. Jamaah sekalian, haji itu bukan status. Mohon maaf loh niki. Jadi memang saya juga sependapat dengan Mama Dedeh kalau rujukannya Mama Dedeh. Jadi orang yang ketika bicara baik merasa paling baik, orang yang ketika bicara amal merasa paling beramal, orang yang ketika bicara kesalihan merasa paling solih, orang yang ketika bicara ilmu merasa paling berilmu, dan selain sebagainya, itu termasuk ciri daripada kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya seberapa besar ini yang bisa mengukur adalah diri kita. Ukurannya adalah batorul haq wa ghamtun nas.
Adakah rasa kita merasa paling benar di antara yang lain? Adakah rasa kita selalu merendahkan orang lain? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Audio